juga emang. Pemerintah akan bayar. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Nggak akan bayar ya Pak? Tidak akan. Kunci ransomware yang dibelikan oleh hacker saat ini sudah digunakan oleh pemerintah dan proses pemulihan data sedang dilakukan. Namun ada kecurigaan yang muncul. Benarkah ini niat tulus atau jangan-jangan ada jebakan di dalamnya? Saya akan perbincangan ini bersama dengan Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Profesor Ono Purbo. Ikuti saya. Saya sudah bersama dengan Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Profesor Ono Purbo. Prof. Ono, Profesor, Prof itu singkatnya Profesor. Oh, baik. Siap. Prof, ini kita kan bicara soal serangan pada PDN. Siap. Ini menarik loh, Prof, karena hackernya melembut, ngasih cuma-cuma kunci, bisa masuk lagi. Minta maaf lagi. Minta maaf lagi. Ya. Itu emang biasa kayak gitu hacker? Aneh. Nggak pernah ada kayak gitu di dunia, hanya ini kejadiannya. Jadi mungkin ini hackernya lagi insaf atau gimana? Kayaknya bohong deh. Hackernya bohong? Kayaknya itu bukan hacker benernya. Jadi yang kecurigaan Terus Prof juga apa? gini ya, hacker itu biasanya pasti akan nutup. Dia nggak mau kelihatan. Apalagi ini kelihatan. Yang komunikasi bisa lihat dong dia siapa. Aneh. Soalnya kalau dia komunikasi, kita bisa trace posisi hacker ada di mana ntar. Kecurigaan Anda, ini hacker beneran? Ataukah hoax. kecurigaan Anda, hackernya lagi bohongin kita, lagi ngeprank kita? Kalau saya cenderungnya hoax sih sebenarnya. Hoax dalam artian tidak ada hacker? Ada hackernya ada. Cuman ada orang lain yang pura-pura jadi hacker. Jadi kunci itu bisa bohong aja? Bisa bohong juga sih. Tapi kabarnya pemerintah bilang sudah bisa dipakai, lagi proses pemulihan. Kami juga mendapatkan, tapi ini kerjaan lagi dikerjakan dan kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka, tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Ada buktinya? Belum dirilis sih. Iya. Kalau ada buktinya oke, nggak masalah sih. Kalau belum ada buktinya, jangan percaya dulu. Atau mungkin saja begini, hackernya sengaja ngasih gratis karena ada sesuatu yang dia simpan di situ untuk kemudian dia masuk lebih jauh lagi. Mungkin begitu? Jadi misal berandai-andai ya, misalkan ini memang hackernya insaf, minta maaf, dia ngasih kunci bener. Terus pemerintah akan ngetes kuncinya di sistemnya dia. Oke, kita juga nggak tahu kan, ini kunci bener atau bohong. Jangan-jangan tambah rusak. Gitu. Jadi kalau ini prosedurnya ya, kalau mau ngetes bener, kalau saran saya sistemnya di copy dulu. Sekian ratus miliar lagi nih bikin sistem yang sama. Oh, jadi buat sistem PDN baru? Iya, kalau nggak bisa kan di PDN ini, kalau nggak rusak ini. Oh, oke. Di copy dulu. Di copy dulu, bikin baru. Beres, isolasi nih sistem, nggak masuk ke jaringan segala macam, lepasin dari semuanya, baru dicobain di sini, terus kita melakukan forensik. Oke. Si kunci ini ngerjain apa aja, kita bisa ngeliat sih di memori ntar. Kita bisa nentuin, oke, dia nggak ada proses lain selain ngebuka. Dia tidak ada virus tambahan masuk, kelihatan semua sebenarnya. Harus dilakukan forensik seperti itu. Nggak bisa kita dapat sesuatu langsung dihajar ke sini, bonyok nih, kalau ada apa-apa hilang semuanya. Dan proses itu lama? Nah, sekarang bikin sistem baru nih ya. Ya. Ini kayak ngopi file kan? Yang paling duluan kan ngopi file. Kalau ngopi cuma 1 mega, 2 mega mah gampang ya. Kalau ngopinya petabyte, ini kemungkinan besar harddisknya petabyte soalnya. Bukan terabyte. Kalau harddisk kita di komputer kan terabyte. Terabyte, ya. Kecepatan saya ngopi terabyte, 1 harddisk 1 malam. Sehari lah 24 jam, 1 terabyte. Kalau petabyte, 1000 byte tuh. 1000 terabyte tuh. Jadi kali 1000 malam dah lah. Lama, berbulan-bulan? Lama. Asli. Jadi tidak mungkin hanya dalam waktu Kecuali 2 dia hari. ngetes langsung jebret ya, dengan konsekuensi nggak ada, dia nggak tahu apa-apa, dia tes. Pakai doa, moga-moga hackernya ahli surga, udah gitu. Dia benar-benar ngasih kunci yang bener ya, nggak nyelipin macam-macam. Oke, misal lagi, misal si hackernya ahli surga, dia ngasih kunci bener ya. Ini kebuka semua, udah beres kebuka ya. Yang jadi masalah bukan itu sebenarnya. Apa? Hackernya udah punya kopinya sebetulnya, kopi dari data kita dia punya. Data PDN itu pasti sudah di-copy? Pasti sudah di-copy.
Jadi cara kerja yang namanya ransomware, waktu dia masuk ke dalam satu sistem, dia akan ngopi seluruh isi sistemnya ke tempatnya hacker. Jadi hacker punya Kopiannya kopi plug yang sama persis. sama. Kalau misalnya kita berhasil ngebuka si data center PDN itu kebuka, si hacker kan punya kopinya nih. Si server sini, dia bisa tahu dalamnya server itu apa masing-masing tahu loh. Dia bisa nge-crack password masing-masing kementerian lembaga. Bayangkan ada 600-700 kementerian lembaga di atas sini. 600 lebih. Ya, ada 600 lebih kan kementerian lembaga. Berarti dia bisa masukin masing-masing server dong. Terus dia bisa masukin ransomware ke masing-masing server dong. Dia bisa minta duit ke 600 lembaga dong. Oh, Lebih gede kan duitnya? Iya. Iya, lebih asik itu. Mungkin saja itu yang sedang dilakukan ya. Nggak tahu. Jadi kalau masalahnya seperti yang Prof sebutkan tadi, negara harus apa ini? Oke, di dunia cybersecurity ada 4 komponen sebenarnya. People, proses, teknologi, dan fisik. Teknologi saya nggak khawatir, soalnya uang di Republik ini nggak ada nomor serinya. Jadi mereka bisa lah mau beli server yang bagus kayak gimana, nggak masalah. Amin. Ya. Aturan keren banget di Republik ini. Tinggal kopas dari Google juga banyak sih sebenarnya. Jadi aturan nggak masalah, prosedur oke. Yang masalah besar di manusia. Sekarang saya kasih bayangan, gambaran lah ya. Kampusnya Ono, Institut Teknologi Tangerang Selatan, kita ngelepasin kuliah cyber security gratis. Udah sejak 3 tahun yang lalu gratis. Kalau Ono-nya sendiri ngelepasin ilmu cyber security gratis sejak bertahun-tahun yang lalu. Situsnya namanya gue sebut aja ya, iklan. opencourse.itts.ac.id, free. Semua kuliahnya free di situ. Bisa jadi kredit S1 kalau mau. Ulang, opencourse.itts.ac.id. Yang ikut hari ini 21.000 orang. Sekarang coba tebak yang bisa dapat nilai. Dan ini ujiannya boleh berkali-kali loh. Buka buku boleh, apa aja boleh. Dengan kondisi seperti itu dan ujian boleh berkali-kali, diambil nilai tertinggi. Berapa orang bisa dapat nilai 90 dari 21.000? Sebut. 10%-nya? 10% berarti 2.000 orang ya. Sangat optimis sekali. Kenyataan hidupnya hanya 22 orang. 22 orang? Dari 21.000. Terus suatu hari Ono dimintain sama teman-teman aparat lah ya. No, ajarin kita cyber security dong. Oke, Ono akan merah putih ngajarin lu pada. Waktu itu ada sekitar 120 orang saya tes. Kira-kira yang lulus berapa? Berapa? 2. Ya begitu kondisi Republik lu. Jadi memang SDM masalahnya? Iya, mengerikan. Kalau kita bicara soal cyber security kita dalam kondisinya yang sekarang, Anda merasa hal seperti ini masih akan terus berulang ke depan? Akan berulang, jangan khawatir. Yang ngeri bukan itu. Bayangin data udah lepas nih. Hacker udah punya datanya nih. Hacker punya data pasportnya Indonesia. Hacker punya data KTP-nya Indonesia. Bisa dong dia jadi orang lain di Indonesia. Bisa dong dia pinjam online pakai KTP atau passwordnya orang Indonesia tadi. Yang bayar siapa? Orang Indonesia. Yang punya paspor tadi kan. Dan jangan khawatir, tetangga saya udah kena. Itu yang berbahaya dari lemahnya cyber security kita. Iya. Ya, sekali lagi cyber security itu yang harus diperkuat di negara kita. Terima kasih Prof Ono sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Prof. Terima kasih.